Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabella Arja dengan NPM 2051020147, Prodi Perbankan Syariah kelas B, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai review jurnal yang berjudul Penerapan Ilmu Tahsin dan Tajwid dalam Meningkatkan Bacaan Al-Quran. Untuk link jurnal bisa diakses di deskripsi. Hal yang melatar belakangi pembahasan jurnal ini adalah di mana anak-anak Madrasah Al-Qadar belum bisa membaca Al-Quran dan memahami ilmu tahsin dan tajwid. Kebanyakan dari mereka lebih mengutamakan hafalan Al-Quran dibandingkan dengan belajar membaca Al-Quran dan ilmu tajwid, yakni dengan menuliskan Arab Latin dari surah yang mereka hafalkan, yang berarti tidak dibiasakan menghafal melalui Al-Quran, sehingga akibatnya kurang menguasai bacaan Al-Quran dan ilmu tahsin tajwid. Kemudian, tujuan dari pembahasan jurnal ini adalah untuk meningkatkan pemahaman anak-anak Madrasah Al-Qadar dalam ilmu tahsin, tajwid, dan meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran, di mana kemampuan masyarakat masih rendah dalam membaca Al-Quran sesuai dengan makhraj. Kemudian, metode yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, di mana peneliti ini dilaksanakan pada bulan November 2021, dilakukan dengan observasi dan teknik yang dilakukan penelitian ini dengan cara survei lapangan, yang sampelnya adalah anak-anak dari Madrasah Al-Qadar di lingkungan kampung Panindangan Desa Margamulyo. Dan hasil dari penelitian ini yang meliputi 4 hasil, yaitu pretest, pendampingan, postet, dan tingkah pemahaman, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan peserta dalam membaca Al-Quran setelah dilakukan pelatihan. Sebelum dilakukan pelatihan, jumlah pesertanya yang kemampuan membaca Al-Qurannya dengan makhraj yang baik hanya 40% dan mengalami peningkatan menjadi 56%. Sedangkan untuk yang membaca Al-Quran sesuai dengan hukum tajwid dengan cukup sebelumnya hanya sebanyak 48%, mengalami peningkatan menjadi 68%. Nilai ini tentunya mendekati kategori sudah mampu membaca Al-Quran dengan makhraj dan hukum bacaan baik. Dari perolehan survei yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan yang pertama, bahwa tingkat kemampuan masyarakat masih rendah dalam membaca Al-Quran sesuai dengan makhraj, yakni sebesar 24% pada tingkat bawah dan 40% pada tingkat atas. Sedangkan yang cukup sesuai hukum bacaan, yakni sebesar 12% pada tingkat bawah dan 48% pada tingkat atas. Yang kedua, bahwa tingkat kemampuan masyarakat meningkat dalam bacaan Al-Quran sesuai dengan makhraj, yakni menjadi 48% pada tingkat bawah dan 56% pada tingkat atas. Sedangkan yang cukup sesuai hukum bacaan menjadi sebesar 64% pada tingkat bawah dan 80% pada tingkat atas. Dengan memperhatikan kesimpulan, maka saya memberi saran dan kontribusi pemikiran sebagai bahan masukan, yaitu untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dengan makhraj dan hukum yang baik, maka terapkanlah ilmu tahsin dan tajwid. Baiklah, untuk yang terakhir yaitu pandangan saya ketika membaca jurnal ini. Jurnal dari penelitian ini telah mencerminkan isi dari penelitian yang dilakukan. Untuk sistem penulisannya, menurut saya telah tersusun dengan baik, mulai dari judul, penulisan abstrak, pendahuluan, hingga daftar pustaka. Pada bagian abstrak, penulis telah menggambarkan secara baik mengenai latar belakang dari penelitiannya, hasil dari penelitian tersebut, serta penulis juga telah mencantumkan kata kuncinya. Tetapi pada abstrak tidak dicantumkan metode penelitian yang digunakan, sehingga peneliti tidak memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Kemudian, metode yang diambil oleh peneliti ini menurut saya sudah tepat, sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan. Menariknya, peneliti menyertakan data gambar-gambar dokumentasi pada pelaksanaan kegiatan, dan pada bagian hasil dan pembahasan menurut saya peneliti telah memaparkan hasilnya dengan baik. Peneliti juga menyampaikan mulai dari data, profil, hingga data-data yang berbentuk tabel. Mungkin sekian presentasi review jurnal yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.